sahabat Mas Vicky Naki, salam hangat, salam kompak untuk para netizen 62 penggemar Mas Vicky Naki ya. Ini saya tertarik sekali ini untuk mereview video dari Mas Vicky Naki. Jadi saya ucapkan selamat dulu Mas Vicky Naki atas kembalinya akun YouTube punya Mas Vicky Naki yang kehack kemarin ya. Jadi jauh sebelum akun dihack, saya sudah menjadi pelanggan ya. Cuma saya kaget kemarin ketika melihat videonya Mas Pak Imbong, ternyata akun YouTube Mas Vicky Naki itu kena hack. Makanya saya tunggu kok sebulan lebih nggak ngupload video ya. Tapi sekarang bersyukur akunnya sudah kembali dan beraktivitas lagi. Ini kisahnya saya menemukan akun Mas Naki ini memang berawal dari kecintaan saya ya, mengikuti akun YouTube-nya Mas Angga Chandra. Saya memang tertarik sekali dengan Mas Angga Chandra itu dari suaranya ya, sungguh luar biasa. Terus dari kisah hidupnya, prosesnya menjadi YouTuber sampai sukses ya, ini luar biasa. Memang betul-betul berjuang dari nol ya. Dan dari akun Mas Angga Chandra ini memang saya baru tahu ada Ome TV. Nggak taunya Mas Angga Chandra juga terlibat aktif di Ome TV. Saya baru tahu, oh Ome TV itu seperti itu ya. Nah, setelah itu saya melihat tayangan Ome TV yang lain. Dari sekian banyak orang yang aktif di Ome TV, hati saya itu jatuh ke Mas Vicky Naki ya, ke Mas Naki. Karena apa? Ini jujur saja nih ya, ketertarikan saya ini dari hal yang luar biasa yang dimiliki Mas Vicky Naki. Di Ome TV memang banyak orang yang bisa bahasa asing itu banyak sekali ya, terutama bahasa Inggris itu banyak. Terus lebihnya Mas Naki ini satu ya, dia tidak hanya bahasa Inggris ya, mungkin 5 atau 6 bahasa yang lain. Itu satu. Yang keduanya, memang yang bisa bahasa asing di Ome TV banyak ya, tapi beda banget kalau saya pikir dari Mas Vicky Naki. Letak bedanya di mana? Kemampuan dia untuk bisa ya berbahasa asing dengan dialek, aksen, dan logat seperti negara yang menggunakan bahasa itu. Ini yang nggak dimiliki para YouTuber Ome TV ya. Karena logat itu menentukan letak ya. Letak kita ada di mana. Seperti orang pakai bahasa Indonesia ya. Orang Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah, mungkin di Jawa, itu beda. Sama-sama bahasa Indonesianya, tapi kan logatnya, aksennya, dialeknya kan beda. Ini yang sulit ya. Contoh saya orang Jawa, suatu saat saya ke Jawa Timur ya, atau ke Jawa Barat. Untuk bisa dialek ya, logat, aksen sana, saya harus di sana. Dan itu butuh waktu ya, tidak sebentar, supaya spontanitas saya dialeknya dialek Jawa Timur, mungkin dialek Jakartanan, mungkin begitu ya. Tapi Mas Vicky Naki ini hebatnya hanya cukup lewat YouTube itu aja. Karena untuk dialek ini ya, orang bisa dialek ini kalau saya rasakan ya, butuh kemampuan, kompetensi yang luar biasa. Terutama panca indera yang kita gunakan harus betul-betul tajam ya. Karena kita melatih bicara, ketika kita ngomong yang dengarkan telinga kita sendiri, berarti kita menilai dengan standar sendiri. Belum telinga, belum mimiknya, belum mata yang digunakan, dan terakhir dirasa. Rasanya di hati itu pas atau tidak. Padahal tidak ketemu langsung ya.
dengan contoh lah yang disampaikan Mbak Tina Bule itu bisa bahasa Romania tapi tidak harus ke Romania. Ini yang luar biasanya kan begitu. Nah ini letak hebatnya Mas Vicky Naki di situ. Ya, ditambah setelah saya lihat akhir-akhir ini jadi trending ya maaf trending dan menjadi bahan pembicaraan ya. Saya bersyukur. Tapi di sini memang ketika upload video bersama Mbak Dayana ini ya, orang Kazakhstan ini, saya menilai Mas Vicky Naki ini sudah KO ya, menjadi fuckboy internasional itu sudah KO ini. Makanya seperti judul video ini KO-nya fuckboy ya internasional ya. Fuckboy internasional hanya dengan seorang gadis Dayana dari Kazakhstan ya. Letak KO-nya di mana? Nah ini kita coba iseng-iseng aja. Kita bahas ini ya di video part pertama ini. Ini sungguh luar biasa ini di video di part pertama ini. Ya. Ini Mas Vicky Naki KO-nya di sini. Ini kalau kita lihat ya di video pertama ini, jujur saja saya lihat ya. Ya, mungkin ini spontan ya. Kejadiannya juga memang takdir ini kejadiannya. Ada 2 gadis dari Kazakhstan ini. Ya, mungkin tiba-tiba komunikasi lewat Ome TV. Dan di sini ya, 2 gadis ini yang saya lihat uniknya itu malah Mbak Dayananya ya. Jadi kalau Mbak Diriga ini saya lihat ini seperti tukang tukang integrasi lah. Tapi Mbak Dayana ini coba lihat dari sepanjang videonya dia hanya diem saja. Tapi ini saya lihat sniper ya, tembak jitu ya. Ini yang membuat Mas Naki KO-nya itu di sini. Ya, coba ini nanti lihat kalau sudah sampai videonya ini kita bahas, coba lihat. Nah ini, ya 2 gadis ini, wah luar biasa ini 2 gadis ini. Jadi KO pertama ketika dia nembak ya, kamu orang Indonesia, Mas Naki tidak bisa apa-apa, bener. Ya, setelah itu tanya nama. Ya, kemudian tanya nama ya. Ketika ditanya nama, Mas Vicky Naki jawab dan jadi bahan candaan. Tapi untungnya videonya kembali lagi ya, nyambung lagi. Nah, setelah ada obrolan, tanya nama, ya begitu tanya nama, Mas Naki ngaku ya kalau bisa bahasa Rusia atau bahasa Kazakhstan. Nah, di sini awal ketertarikannya. Setelah dia bisa ya bahasa Kazakhstan, tanpa segan-segan ya, Diana tanya apa? Tanya IG-nya. Ini kalau normal ya. Ini kalau yang normal tuh yang harusnya nembak itu Diriga, bukan Dayana. Mengapa yang lebih cantik justru yang nembak itu loh. Ya, begitu tanya nama terus dia muji baru ketemu ini, memuji baru ketemu ini, ketemu orang Indonesia yang paling cakep itu, memuji ini. Ya. Dan begitu dikasih IG-nya, coba yang pertama buka IG-nya siapa? Dayana. Ya, Mbak Dayana yang pertama buka. Dan setelah itu dia berani. Nah, ini KO-nya Mas Vicky Naki itu di sini KO-nya. Dia berani ngajak nikah. Ini yang luar biasanya. Karena video-video sebelumnya dari Mas Vicky Naki ya, ketika ngobrol lawan bicaranya perempuan yang memohon supaya perempuan tersebut, cewek tersebut jadi pacarnya Mas Vicky Naki, itu yang meminta Mas Vicky Naki. Mas Naki yang minta, bukan perempuannya. Bahkan ada perempuan yang sudah punya pacar pun diminta, yuk juga pacaran dengan saya. Ya.
Tapi Dayana itu tidak, dia ke Mas Naki tidak ngajak pacaran, ngajaknya nikah, sudah KO, udah fuckboy-nya hilang, udah KO dia. Ini hebat ini perempuan ini, memang harus ditakdirkan seperti itu ya. Ya. Dan memujinya itu nggak tanggung-tanggung. Ketika bisa bahasa Rusia itu, entah itu spontan atau memang lugunya dia merasa dak-dikduk, hatinya berdebar ya. Yang dipegang dadanya. Tapi kalau di Riga kan enggak, yang dipegang dahunya. Beda. Ya. Memang ini bersyukur Dayana punya teman di Riga, ini tukang integrasi ini, bersyukur ini ya. Ya, ini letaknya di situ. Ini di part pertama ini sudah menunjukkan bahwa Mas Naki KO udah ya. Udah KO besar. Terus yang berikutnya di terakhir video ini, Mas Naki baru aja kepukul KO, mau bangun kena lagi pukulannya dengan simbol love, tangan yang dibuat love. Itu spontan disampaikan Dayana, itu utuh, love-nya utuh. Coba lihat kalau di video ini love-nya Mas Naki ambiar ya, tidak utuh. Dia bingung itu. Dia bingung benar atau tidak. Karena apa? Karena yang mengakhiri pembicaraan ini itu Dayana. Biasanya perempuan kalau ketemu laki-laki yang dikagumi, yang dipuji-puji, mungkin akan enjoy ya. Pembicaraan akan panjang ya, akan enak, akan rame. Tapi ini yang inisiatif menutup untuk mengakhiri itu Dayana. Ini yang membuat Mas Naki itu bingung ini cewek hebat banget ini. Nah, makanya saya lihat nih simbol love-nya terutama ya, ketika diakhiri love itu di video itu Mas Naki ragu-ragu, love-nya ndak utuh itu ya. Ini di video yang pertama. Terus di video yang kedua ini ya, video yang kedua ini isi memang ya, memang Dayana kaget ya setelah followernya tuh naik dari 2.000 menjadi 41.000, itu kaget ya. Ternyata yang dihadapi itu orang terkenal. Tapi dalam pembicaraannya itu, walaupun dia hanya menyampaikan ya, kesannya menyampaikan saja apa adanya, sebenarnya dia itu butuh kepastian. Makanya dalam perjalanannya ini kan selalu temanya itu bahwa Vicky Naki itu tidak serius ya, tidak serius untuk nikah, tidak serius untuk mungkin pacaran, mungkin tidak serius ya, takut mungkin ada wanita lain ya di luar dia, kamu betul-betul serius atau tidak ya. Makanya dalam perjalanannya di part 2 ini ya, pembicaraannya itu kan selalu begitu ya, ternyata satu sama lain bisa saling chemistry ya, ngobrolnya semakin enak, dan akhirnya Mas Vicky Naki memberanikan diri ya untuk serius ya, memberanikan diri itu ya, dengan tanya alamat dan letaknya cuma satu. Kalau yang Dayana tidak memberi nomor telepon, itu berarti kan bertepuk sebelah tangan ya, ibarat kita tepuk tangan itu lawannya tidak ada ya, tapi ini karena disambut jadi ada suara tepuk tangan ya. Ini kuncinya di situ. Nah, ini memang isi semua ini pembicaraan ini. Nah, terus untuk yang part 3-nya ya, di part 3 ini, nah ini sudah luar biasa. Kalau part 3 ini Dayana sudah merasakan dampaknya. Ketika dia komunikasi dengan Mas Naki itu sudah merasakan dampaknya. Nah, di part 3 ini memang Mas Naki ya mencoba untuk serius ya, dan Dayana pun menyambut dengan baik, mencoba untuk serius. Dan saya lihat tingkat kedewasaannya Mas Naki kelihatan banget di sini ketika Dayana ya, bagaimana ya melayani obrolannya itu luar biasa. Dilihat dari mereka bernyanyi itu sudah kunci di situ ya, saling memuji, saling bernyanyi, dan di situ pun di akhirnya ada
mengatakan saya suka, walaupun saya bukan cinta ya, tapi saya suka. Nah ini di part 3 ini yang memang romantismenya itu kelihatan nuansanya ya. Bagus ini, di part 3 ini benih yang bagus. Nah nanti di part 4-nya ya, udah nggak kelamaan ya, di part 4 ini. Nah ini di part 4 ini ya, memang Dayana di part 3-nya pun masih memohon ya, masih mencari ya, mencari makna dari kata buaya itu ya, yang diartikan playboy itu dia cari sampai betul-betul hatinya itu apa ya, hatinya tuh serak gitu. Oh iya ya. Dan di part keempat ini ya jelas ini Mbak Dayana itu tidak hanya pakai perasaan ya, pakai logika, dia jalan logikanya. Di pernyataan awal itu dia nyampaikan, saya suka sama kamu karena kamu tampan, kamu pinter, dan saya kepengen menjadi pengen punya suami seperti kamu. Ya ini kan omongan laki-laki, bukan omongan perempuan ya. Ini kan omongan laki, pakai logika dia. Tapi di sisi itu di akhirnya, bagaimanapun saya kepengen kamu ke Kazakhstan ya. Nah ini Mas Naki sudah kekunci ini, jeret. Tapi ya syukurnya Mas Naki ngimbangi ya, ngimbangi untuk ke Kazakhstan. Ya memang ini kisah ini luar biasa ya, bagus sekali. Dan mungkin di part nanti berikutnya tuh ya tambah seru lagi. Saya langsung aja di akhir video ya. Nah ini yang saya tunggu sebenarnya ya, walaupun terus terang aja kalau perempuan sedang jatuh cinta, sedang ngobrol dengan kekasih hatinya, itu sebelum menjelang terakhir ya, itu dia cerita tentang TikTok, bagaimana dia terlibat di TikTok. Terus ada orang yang memberi julukan ya, memberi nama panggilan. Sampai Mas Naki tidak tersenyum saja, kelihatannya sedikit kecewa. Dan itu diulang lagi. Tapi begitu Mas Naki tersenyum, ya apa yang dirasakan lucu, betapa bahagianya Dayana. Itu luar biasa sekali Mas Naki. Ya. Dan kunci yang terakhir itu. Makanya saya mohon Mas Naki, jangan menggunakan panggilan yang di TikTok. Mas Naki harus punya panggilan sendiri khusus untuk Dayana ya, biar tambah romantis, karena orang kan punya poin sendiri-sendiri ya, killing poin sendiri-sendiri. Contoh aja, panggil saja Dayana, nanti kalau udah ketemu panggil aja mom ya, mom gitu aja. Nah, nanti Dayana manggilnya dad, nah gitu aja, ada panggilan sendiri, nggak apa-apa ya. Itu. Dan yang terakhir, saya ingin membahas yang terakhir itu ya. Yang terakhir itu kalau seandainya ya, jujur saja, kalau seandainya yang terakhir itu kalau seandainya tidak ditutup dengan seperti itu, waduh saya kecewa. Saya ingin ada kata kunci dari Mas Naki yang betul-betul berani. Nggak taunya kejawab permintaan saya, aku cinta kamu. Nah ini ya, apa jawabannya Mbak Diana? Aku juga. Nah itu mengapa dipotong, mungkin malu ya, mungkin waktu itu dia saking senengnya mungkin ya, malu ya. Setelah normal, hatinya gembiranya normal, baru gambarnya dimunculkan lagi. Terus terakhir yang membuat Dayana kuat itu penguatan terakhir. Jangan mendengar haters ya. Lakukanlah sesuai dengan kata hatimu ya. Dan kalau ada apa-apa, tanyakan ke saya. Itu luar biasa itu. Itu jiwa laki-lakinya untuk melindungi, untuk menjaga, itu luar biasa. Ya. Terus ini terakhir yang dari saya. Orang-orang kan menunggu bagaimana nanti Mbak Dayana itu ketemu dengan Vicky Naki nanti di Kazakhstan. Ya. Nah,
Sebenarnya kalau saya tidak, pertemuannya yang menjadi titik tolak itu bukan pertemuannya yang saya bahas powernya itu. Justru yang menjadi masalah itu setelah Mas Vicky Naki di sana 2 minggu, di sana berdua membuat kisah, membuat cerita, ya, membuat elegia, ya. Jadi membuat kisah lah memang di sana. Nah, setelah membuat kisah seperti itu, nanti momen yang paling memilukan, mengharu biru itu ketika pulang justru, bukan ketika ketemu. Ketika pulang kalau dia berdua, mereka berdua chemistry-nya ketemu di sana, mungkin di tempat wisata, mungkin jalan-jalan kemana-mana, ya. Rasa sayangnya tumbuh. Lah, ketika pulang ini momen yang luar biasa. Pasti nanti ada bencana alam, hujan tangis itu mungkin buat banjir, bener. Bisa membuat banjir itu harus ada tandon air, ada ember, ya. Mungkin juga butuh airpel atau kanebo, ya. Wow, itu jelas itu. Ya, bagaimana hatinya Diana ditinggal pujaan hatinya kembali ke Indonesia. Wah, itu toh ibarat petinju dipukul KO Mike Tyson tuh seminggu bahkan sebulan tidak sembuh itu. Makanya lagu Rindu yang disampaikan Mas Vicky Naki coba di sana dinyanyikan, ya, diartikan supaya Mbak Diana tahu, dan dia harus bisa mencari kegiatan untuk menghibur ketika harus berjauhan. Karena kalau rindu dan kangen banget pasti nanti nyusul ke Indonesia, pasti itu. Dia nyelonong begitu saja ke Indonesia, apalagi dia sudah punya biaya, nyelonong aja nanti ke Indonesia. Ya, itu. Jadi itu Mas Naki, ya mungkin ini Om aja lah panggilnya Om, ya. Om posisinya itu mungkin kalau dari tempat kelahiranmu ke barat itu 1,5 jam lah, ya. Jadi ini video ini adalah albummu, album kehidupanmu. Perkara ini konten atau tidak, syukur-syukur memang jadi nyata, ini jadi album. Kelak kalau tidak kamu hapus, ini kan menjadi kenangan, ya. Apalagi syukur-syukur kamu bisa berdua, ya, terus menjalin hubungan, membina rumah tangga, punya anak. Nanti kalau semuanya punya anak 2, ya, laki-laki dengan perempuan, waktu santai, satu saat mungkin kamu bertengkar, ya, berdua bertengkar mamanya sudah jadi rumah tangga. Tahu-tahu anakmu nonton TV, nonton YouTube, yang ditonton itu kisahmu yang dulu, coba. Rasanya seperti apa coba? Mosok pertengkaran tidak akan pernah berhenti? Nah, otomatis berhenti itu. Disitulah letak kebahagiaan. Ya, kebahagiaan kata orang itu bahagia itu sederhana, ya. Ya seperti itu, bahagia itu sederhana sekali. Ya, orang mungkin punya mobil, punya rumah, merasa bahagia, bukan itu, ya. Karena bahagia itu nggak ada nilainya. Orang nggak ada rumah makan, rumah minimarket, pasar, tidak ada orang menjual bahagia. Saya mau membeli bahagia 3 kilo, enggak ada. Ya, bahagia itu sulit diukur. Ya, dan kadang sulit ditemukan. Kadang muncul dengan sendirinya kebahagiaan itu. Ya, dan nanti sebaliknya, tapi kalau tidak jadi bersatu, ya sebaliknya nanti kalau kamu punya anak, ya, punya anak laki-laki umpamanya, satu saat nonton, ya, nanti ya mungkin ada lagi, karena saya juga punya kisah, ya. Jadi saya punya anak perempuan, ya. Waktu itu TK lah, umur 4 tahun. Satu saat dia nonton album pengantin saya, ya. Begitu ditonton albumnya, foto, ya, album foto itu ditonton sampai terakhir. Begitu terakhir, tahu-tahu dia pergi dan nangis, ya. Nangisnya di belakang pintu. Saya cari, anak ini kok nangis, suara anak isak tangis gitu. Begitu saya cari, saya tanya, ada apa sayang kok nangis? Papa mama jahat, masa foto segitu banyaknya saya ndak ada. Nah ini, ya ini, coba jawabnya gimana coba? Anak umur 3 tahun, 4 tahun ngelihat foto temanten bapaknya,
protes. Karena apa? Segitu banyaknya foto, itu ndak ada dia. Coba jawabnya gimana coba? Kan sulit ya. Ya jawabnya sulit sekali. Ya, tapi pelan-pelan saya beritahu. Sama nanti Mas bikin lagi seandainya ya tidak bisa bersatu, bersahabat suatu saat, ya punya anak laki-laki, ya ini iseng aja ya, anak laki-laki nonton videomu terus tanya, oh dulu papa pacaran ya sama tante Dayana. Iya, tante Dayana itu baik loh pak, orangnya lembut. Saya kepengen loh pak punya mama seperti tante Dayana. Ya coba jawabmu apa? Apa jawabmu Mas Aki? Nanti saya bantu jawab ya. Bilang saja kalau papa sama tante Dayana berarti tidak ada kamu. Gitu aja Mas Naki, itu intermezzo ya. Semoga kalau ini bukan settingan ya, kalau memang ini alami spontan muncul, jaga baik-baik, dirembuk baik-baik. Ingat ya, hidup Dayana itu campur tangan orang banyak. Itu dalam perjalanannya selalu mengikuti. Kalau dari video-video yang saya lihat, dulu pernah lumpuh untuk berobat, banyak orang yang simpatik menggalang dana supaya bisa operasi di Spanyol ya. Kan butuh orang banyak juga. Akhirnya bersyukur bisa sehat seperti ini. Nah sekarang, ya sekarang ini juga begitu. Dia mau terkenal, coba lihat lewat tangan Mas Vicky Naki, dan melibatkan apa? Melibatkan netizen plus 62. Coba bayangkan. Kan campur tangan orang banyak lagi. Makanya seumur hidupnya saya yakin Mbak Dayana tidak akan pernah melupakan. Vicky Naki itu laki-laki yang menghiasi dan mengubah hidup saya. Dan selama hidup saya tidak akan pernah lupa dengan Indonesia. Nah, kalau memang dia tulus, saya yakin apapun untuk Mas Vicky Naki, dia akan ikhlaskan. Tidak bilang pengorbanan ya. Kalau ada keikhlasan, berarti tidak ada pengorbanan. Ya. Jadi istilah pengorbanan itu tidak ada kalau kita ikhlas. Gitu aja. Terima kasih. Kalau ada yang tidak pas dengan kalimat uraian saya, review saya mohon maaf. Ya. Semoga langgeng. Semoga kalian berdua menjadi simbol yang luar biasa. Pengaruh dampak positifnya ke anak muda yang tergerak untuk bisa belajar bahasa Inggris mungkin. Ya. Belajar untuk di YouTube supaya sukses. Ya. Karena memang masa pandemi ini hiburan satu-satunya bentuk visual yang bagus ya di YouTube. Gitu aja. Terima kasih. Salam kompak, salam hangat untuk para netizen 62. Saya terima kasih telah mendukung Mas Naki dan Mbak Dayana. Ya sedikit saya nyampaikan rasa lucunya saya itu ini ke saat ini juga ingin saya utarakan ya. Ketika Mbak Dayana ke KBRI, kedutaan besar di Kazakhstan itu luar biasa lagi. Kalau memang ya duta besar yang manggil, berarti alam mendukung. Tapi kalau inisiatif dari manajernya Mbak Dayana, itu kecerdasan. Cerdas itu langkah yang bagus. Ya, justru saya itu tertarik dengan komennya para netizen. Waduh, padahal itu IG resmi ya, IG resmi dari kedutaan. Tapi begitu komennya itu yang membuat saya lucunya minta ampun ya, sampai nggak ketahan perut saya. Wah, saya tuh gelinya malah di situ. Malah sekarang yang saya cari malah komennya sekarang. Ya, padahal itu IG resmi ya dari kedutaan. Tapi teman-teman membuat saya terhibur. Terima kasih, salam kompak ya netizen 62. Nanti bisa kekompakan ini bisa diarahkan yang ke positif. Ya, siapa tahu ya tanpa sadar kita punya ide umpamanya.
coba subscribernya Mas Pikinaki iuran 2000 gitu mamanya. Ini sengaja, ini intermezzo aja. Nah kalau 2000 kali 3 juta, 6 miliar untuk bantu bencana umpamanya. 2000 kan uang parkir ya, ibaratnya kan begitu. Belum yang viewernya 10 juta. Iuran uang parkir itu aja kan untuk bantu bencana, malah booming lagi nanti Mas Naki dan Mbak Dayanya. Udah gitu aja, nanti kalau dilanjutkan tambah panjang nanti ya. Terima kasih mau menonton dan menyimak video ini. Salam hangat, salam kompak selalu, jaga kekompakan ke arah yang positif untuk para netizen 62. Indonesia tetap jaya, NKRI harga mati. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.